Welcome to my channel. Ya, kembali lagi di channel Bung Harpa. Salam sehat dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang setia menonton channel ini. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan the one and only Coach Kakak Imran Humaruri. Halo Kakak Imran. Sehat selalu, alhamdulillah. Semoga Kakak Imran juga sehat. Amin. Sehat dengan klubnya Maluku Utara United. Sehat semuanya. Yang sekarang lagi ada di atas. Oh gitu ya. Ya, gimana Bang? Ini lagi dalam persiapan apa dulu nih sekarang nih? Sekarang kita persiapan untuk lawan Dewa. Pas kemarin main terakhir di home. Sekarang kita baru nyampe tadi siang. Tadi kita sore ada recovery training dan kita masih ada 2 latihan lagi. Semua persiapan untuk lawan Dewa United. Lawan Dewa United. Ini tim yang juga sama-sama lagi on fire ya Bang. Betul. Ya, kira-kira ini kan kita rekam ini hari Selasa. Ya. Nanti rencana main hari Jumat. Hari Jumat Di Pakansari. Yes. Gimana Bang? Persiapannya lawan Dewa kan ini cukup. Ada kawan kita juga Bang Bes di sana. Oh iya. Nah. Saya selalu bilang buat pemain bahwa tiap pertandingan itu berbeda. Taktiknya juga berbeda, persiapan kami juga tentu akan berbeda. Saya harus ingatin mereka juga bahwa kita jangan lihat klasmen. Mau di awal kita main tanpa beban, sekarang kebalik. Kita di peringkat atas, semua orang lihat kita, semua orang pingin pull kita. Jadi kita harus lebih siap. Iya. Kalau di awal kita mungkin persiapan 100%, nah sekarang harus 200%. 200%. Nah, kalau kita lihat di klasemen, kan pertanyaan orang nih dari awal targetnya bertahan di degradasi, dari degradasi menghindari degradasi, apa masih sama targetnya nih Bang? Tetap kita nggak bisa lepas dari target itu karena Tuhan juga marah karena dari awal kita udah target tetap bertahan di Liga 1. Tapi posisi kita saat ini kan di atas. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk kita naik ke atas, kenapa tidak kan gitu. Tetapi sekali lagi teman-teman harus fokus di 5 pertandingan ini. Kalau memang kita mau terus di atas, tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Dan saat ini peringkat 5 ya. Peringkat 5. Jadi ada peluang naik ke atas. Poin juga kan di atas, di bawah kan poinnya kan tipis-tipis saja itu. Iya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kalau mereka bermain konsisten, tidak kemungkinan kita tetap ada di Big Five gitu. Oke. Nah, kalau soal tekanan, ini kan ada target di awal segala macam. Nah, apakah ada mungkin tekanan dari manajemen atau dari owner untuk ya katakanlah untuk masuk Liga Champions Asia atau seperti apa? Di awal itu sebenarnya target dari owner itu kan nggak degradasi. Cuma kita sebagai pelatih, target pribadi itu kan harus ada gitu. Kita punya mimpi harus ada. Cuma saya nggak mau ngomong ke teman-teman media karena kami juga sadar kami ini kan tim baru. Kami butuh belajar juga. Saya selalu bilang bahwa biar tahun ini kita belajar, musim depan baru kita akan lebih baik lagi dari musim sekarang. Nah, posisi sekarang ini tentu targetnya berubah nih. Ada keinginan dari owner gitu. Coach, kenapa sih kalau ada momen untuk kita ke atas, kenapa enggak? Ini kan ada peluang bagus nih. Saya bilang ada masalah. Kita udah tanggung. Masa iya sih kita di atas kita turun lagi. Kalau ada kesempatan untuk kita main di AFC kenapa enggak? Tapi balik lagi, tetap kita balik ke awal, target kita tidak degradasi supaya tidak membebani pemain. Jadi saya sampaikan buat mereka, teman-teman, target kita udah ini ya. Ingat, sekali lagi saya bilang di awal tadi bahwa di awal itu target tidak degradasi, kita ketemu tim-tim besar, motivasi kita lebih. Sekarang kebalik nih, ya kan kita di posisi atas, justru sekarang semua orang tuh lihat kita, bawah maupun di atas. Nah ini harus kita jaga. Sekali kembali ke mereka, kita udah di atas ini, kalian mau nggak? Karena sekarang kita udah bicara psikologi. Ya, dan sekarang kan orang juga udah tahu cara main Malut. Tentu saya juga harus berpikir keras bagaimana supaya kita itu harus punya plan B, C, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, kalau saya yang lihat Bang ya, perbedaan di awal-awal, saya masih ingat ya waktu itu kita lawan kita lagi. Jadi ngerasa waktu Malut main di Pakansari lawan Persita itu sudah unggul, kemudian disamakan dan itu beberapa kali. Tapi belakangan nggak seperti itu. Terakhir tuh kalau nggak salah yang Yakob hat-trick itu kan unggul dan bisa menjaga kan walaupun kebobolan 1. Itu perbedaan apa sih sehingga anak-anak sekarang lebih konsentrasi dalam menjaga ketika dalam kondisi unggul? Saya pikir tidak hanya match lawan Persita ya. Kalau kita tarik ke belakang di awal-awal kita main di home lawan Dewa, lawan Persija, lawan PS, harusnya kita 3 poin. Iya, sering gitu kan. Cuma memang kendala kita di waktu konsentrasi di
menit-menit terakhir. Saya pikir hal yang wajar, kita tim baru, terus kita bermain dengan tim yang memang punya kualitas yang sangat baik dan pengalaman di kompetisi. Meskipun materi kita itu pemain pengalaman, tapi balik lagi menyatukan pemain-pemain berpengalaman, pemain itu kan butuh waktu. Betul. Chemistry antara satu dengan yang lain, itu yang saya rasakan. Ya, jadi tidak hanya lawan Persita, di awal-awal juga memang sangat kesulitan. Tapi itulah yang kita selalu bilang di kepelatihan itu trial and error. Ya kan, kesalahan kita belajar lagi dan progresnya sangat luar biasa tuh. Kita latihan per grup ya, mulai dari center back, terus midfield, striker, kita coba bagi-bagi itu loh. Itu yang bikin mereka lebih kompak, lebih tahu satu sama dengan yang lain, dan kita bisa lihat bahwa kesalahan-kesalahan itu bisa kita minimalisir, terutama menit-menit terakhir yang menjadi weakness kita pada saat itu. Betul. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi kan ada kata kuncinya nih Bang, trial and error. Artinya ada kekurangan lah di awal-awal yang kemudian diberikan kesempatan oleh mungkin pemilik ya untuk memperbaiki, dan Abang lakukan itu. Nah, itu kan nggak banyak privilege itu didapatkan oleh terutama pelatih lokal nih Bang. Kebetulan Abang satu-satunya pelatih lokal saat ini. Apa sih yang membuat manajemen itu memberikan kesempatan itu dan Abang bayar dengan sekarang posisi yang cukup nyaman lah di posisi 5 besar? Ya, jadi kalau tarik ke belakang lagi, sebenarnya yang bikin saya mau ambil job di Malut ini, saya ada kesepakatan dengan beliau bahwa saya nggak mau instan. Membangun sebuah tim itu butuh proses, nggak bisa tiba-tiba kita membalik telapak tangan, dan kita juga tidak bisa nggak bisa kita mengalami hal yang sama di kompetisi yang berbeda. Artinya ketika saya dikasih tanggung jawab untuk harus bisa membawa tim lolos ke Liga 1, pada saat itu saya terima. Bisa nggak coach satu musim kamu bisa bawa? Saya bilang oke, saya akan coba, karena itu tantangan bagi seorang pelatih, dan alhamdulillah lolos. Nah, ketika masuk ke Liga 1, saya harus balik lagi nih, coba untuk diskusi sama beliau. Saya bilang ini berbeda ya Pak, pemain juga berbeda, kompetisi berbeda, kita harus lebih siap nih. Tapi kita nggak bisa nih hanya 1 tahun, 2 tahun, nggak bisa. Pelatih itu butuh waktu. Nah, ini. Ya, karena nggak bisa saya membangun sebuah tim itu dengan waktu hanya pendek, nggak bisa. Apalagi ini pemain-pemain baru semua. 19 pemain kita coret, 19 pemain baru kita datangin. Tentu kan butuh waktu untuk bisa menyatukan mereka. Mereka harus tahu filosofi saya seperti apa, cara main saya seperti apa. Itu kan harus kita buat. Nggak bisa hanya tiba-tiba langsung jadi. Dan beliau sepakat, udah coach, jalan saja. Pokoknya saya percaya sama kamu bahwa membawa sebuah tim itu nggak bisa instan, itu semua butuh proses, dan udah tuh sepakat, oke, jalan. Dan sampai sekarang posisi aman, cukup bagus lah di papan atas. Makanya ketika di awal-awal orang demo segala macam, ada juga yang demo. Ya kan pada saat itu beliau kan lagi di Amerika tuh. Di awal-awal kita kalah dari Persija, meskipun pada saat itu kita unggul segala macam lah, peluang banyak, tapi memang faktor keberuntungan nggak kita. Lawan Dewa juga begitu, lawan Madura juga begitu, kan banyak banget tuh. Ternate, demo segala macam. Beliau telepon di Amerika, coach, oke, saya bilang nggak apa-apa Pak, saya nggak pengaruh, justru ini bikin saya lebih semangat Pak, saya tidak pengaruh. Jadi tidak anti kritik ya? Anti kritik. Ya, siapa tahu memang ada yang bisa diresapi juga ke kritikan mereka gitu. Poin saya gini Bang. Maluku itu udah lama tertidur, dan mereka kan punya tim idola kan ada tuh, Persita Ternate. Itu kita nggak bisa gantikan mereka Bang. Jadi ketika misalnya mereka kritik, mereka demo, artinya mereka kan udah mencintai Maluku United. Itu poinnya yang kita dapat tuh. Jadi saya nggak merasa, enggak. Itu yang saya sampaikan juga, bahwa saya nggak baper gitu loh. Nggak berkecil hati juga ya. Kebetulan kan saya di teman-teman kita juga kan banyak yang support gitu loh, kayak Bung Wes, YT selalu diskusi bahwa media sosial begini. Nah, itu sangat membantu saya gitu loh. Jadi justru itu menjadi privilege buat saya, rasa cinta mereka terhadap saya dengan cara yang berbeda, itulah seperti itu. Nah, terus kalau kita lihat juga kan dengan kerjasama yang positif nih antara manajemen, antara owner dengan tim kepelatihan dipimpin oleh Bang Imran.
apa namanya, ada kesabaran tadi. Bang Imran kan yang bawa promosi, kemudian juga sekarang ya sudah pasti stay di Liga 1 musim depan dan punya peluang ke atas. Sampai akhirnya bisa berkreasi. Misalnya contoh kemarin, kalau nggak salah tuh pertama kali Bang ya, Yakob itu main abang taruh di AMC ya. Kalau saya nggak salah, koreksi, bener ya? Iya, betul. Nah, ini banyak yang tanya nih, kok bisa dan berhasil? Gitu loh. Iya, sebenarnya sih ada beberapa hal juga ya. Memang di dua mesra ini kan Yasa sama Yanci lagi on fire banget nih, gitu kan. Mereka berdua salah satu komponen yang paling penting dalam tim saya, gitu. Tapi kita tidak bisa mengabaikan pemain yang lain. Karena di awal kalau Bang Harfa lihat, mereka banyak tuh tidak bermain karena faktor cedera segala macam. Pemain yang lain bisa menggantikan posisi mereka. Nah, mereka ini kan punya kebiasaan ya. Jadi kalau misalnya satu sakit, dua-duanya sakit, itulah seperti itu. Sering tuh cedera tuh. Nah, itu yang coba kita observe dan ternyata memang kita harus bikin latihan khusus buat mereka nih. Misalnya setengah jam sebelum kita latihan, maka saya akan note tuh pemain-pemain yang punya riwayat cedera itu, saya sudah datang ke lapangan duluan tuh Bang. Untuk prevent injury gitu kan, main segala macam lah biar minimal sudah nggak cedera kan begitu kan. Nah terus masuk lagi nih ke bagaimana saya mengobservasi mereka di latihan, karena saya tahu Yasa ini kan dia bagus banget nih kalau kita taruh dia di sayap kanan, di bek kanan juga kalau kita pakai tiga juga bisa, ke tengah juga bisa, gitu tergantung kebutuhan. Tapi kan biasanya tuh sisi kanan terus ya kan, kanan belakang, tengah depan ya. Tapi ini tiba-tiba contoh ada waktu itu kita lawan, saya lupa gitu loh. Itu yang pelatih kaget gitu. Saya taruh dia di bek kanan. Ya saya taruh di bek kanan, terus sayap kanan saya lupa siapa gitu loh. Justru dia nongol dari, kalau nggak salah tuh Alis Pastor nonton kalau nggak salah, dia dari belakang dicetak 2 gol. Pada kaget loh, kok dia, ya kan kita lihat di latihan, tiap hari dia punya kemampuan. Dan selalu saya coba bantu buat, saya tuh bukan tipe orang yang ketika deadlock saya bingung, karena saya udah prepare di awal. Ada plan B, bahkan plan C. Ini kalau nggak jalan, saya akan mainkan ini ke sini. Ini nggak jalan, saya akan main ke sini. Dan alhamdulillah match ke 29 ini ya semua berjalan baik Bang. Pergantian pemain ini terakhir soalnya kita masukin babak kedua, asis ke Cino. Jadi itu semua proses dari latihan. Berapa kali tuh, misalnya kemarin juga waktu terakhir lawan Biak, saya masukin dia ke dalam tuh, dia dari back, dari sayap kanan, karena dia sakit saya masukin dia ke dalam. Lawan Persis Solo kan mereka tahu kita akan bermain dari flank, kan? Maka dari itu saya lebih suruh masuk ke dalam. Karena dan bagus loh dia nge-press. Karena Bang, kan kita observe weakness-nya Solo itu kan di center back. Kalau kita main cross, dia kan tinggi-tinggi Bang. Nggak mungkin. Jadi masuk intercept dari tengah. Makanya kita lebih vertikal gitu, main lebih tajam. Cino kita turun tarik ke bawah. Salah satu golnya si Yakob kan dia masuk terupas kan. Itu. Coba kalau saya bilang ya sekira-kira kalau misalnya kamu main di sayap, kamu bisa gol nggak coach? Ini dari mana? Dari latihan. 1 minggu itu memang kita udah set bagaimana menghadapi Persis Solo gitu. Dan selalu begitu Mas. Lawan ini kita akan latihan yang berbeda gitu loh. Dan saya udah tahu posisi-posisi mana yang cocok bagi dia dan dia bisa menjawab itu dengan performa yang baik. Tidak hanya Yasa, Yanci kadang-kadang saya dorong jadi sayap. Ya terus saya masukin ke dalam, Lastori, Hulk, saya bisa taruh dia di bek kanan, bisa stopper, Tahar yang bisa center back, bisa taruh ke kanan. Safruddin Tahar. Sementara itu pemain yang menit bermain paling banyak gitu. Dia tuh right back, center back ya? Iya. Kalau di PSM itu kan dia main misalnya 15 kali pertandingan DRS. Kalau kita tuh dia main full. Karena memang kita maintenance Bang. Kebugarannya. Ya, jadi ada lagi tuh yang selalu saya lakukan itu, misalnya gini Bang, pemain si A, dia nggak bisa sama dengan pemain si B. Cara maintenance itu beda. Let's say misalnya kita recovery nih Bang. Dia yang latihan ini, yang main full ya. Si A, si B, si A ini umurnya agak di atas nih, yang tadinya kita 10 menit, maka kita akan taruh dia cuma 5 menit. Jadi kita maintenance dia. Beda-beda orang ya. Beda-beda. Itu yang kadang-kadang teman-teman nggak tahu Bang.
semua harus sama, padahal kan beda bang. Gitu. Iya. Kira seperti itu. Oke, nah ini kita sedikit tarik ke timnas nih bang. Kan ada 2-3 pemain mungkin ya di Maluku Utara United. Satu lagi tuh Wahyu Pras ya, yang weekend in dan out lah masuk ke timnas. Dan nanti lawan Dewa United kan juga dari Dewa juga ada 3 pemain ya timnas. Nah biasanya nih kan kadang-kadang kalau memang misalnya ada yang pelatih nonton nih, Alex Pastor atau Patrick Kluivert, kayak waktu itu kan kayaknya agak gugup nih. Nah ini gimana nih supaya jangan kalau bisa malah lebih bagus mainnya, tapi jangan lebay gitu. Nah, gimana kira-kira waktu itu, atau ada resep nggak untuk mereka tuh jangan gugup lah gitu? Pasti ya, waktu kita terakhir ya lawan apa gitu ya. Borneo kalau nggak salah. Borneo. Iya. Justru yang diomongin Alex Pastor sambil Daniel Ansel itu Tahar. Itu pemain, kamu tuh pemain asing, nggak pemain lokal. Disangka pemain asing. Pemain lokal, iya. Terus sempat dia bilang, Yasa pada saat itu lari-lari terus kak, pemain kamu lari-lari terus ya kan begitu kan. Mungkin mereka berpikir bahwa ada pelatih timnas ya kan, jadi merasa bersemangat, justru itu yang energinya bikin mereka nggak lepas. Sebenarnya tuh biasa aja, normal aja, yang penting main sesuai dengan apa yang kita buat, main sesuai dengan apa yang kamu punya, nggak usah mikir yang hal-hal yang lain dulu. Nah, contoh misalnya waktu pertandingan terakhir kita lawan Solo, saya cuma bilang ya semua orang tahu kualitas kamu, tapi kamu nggak usah mikir yang macam-macam dulu deh. Kamu nggak usah mikir tim nasional. Kamu fokus dengan apa yang kamu lakukan di Malut. Dengan begitu timnas akan datang sendiri. Betul. Nggak usah, kalian fokus saja. Nggak usah pikir hal-hal yang lain gitu loh. Karena saya bilang pelatih itu kita nggak bisa bilang bahwa pemain bagus pelatih bisa ambil, belum tentu, karena beda. Belum cocok-cocokan juga atau sesuai dengan strategi ya. Iya betul. Contoh misalnya saya jelasin buat mereka tuh. Contohnya lawan Australia, oke. Dia mungkin cari pemain yang dari aspek tinggi supaya antisipasi bola cross atau pemain cross, bisa, ya kan? Nah, kita nggak bisa nyalain pelatih, tapi tugas saya di klub ini bagaimana maintenance kamu supaya kamu tidak down, kamu tetap naik, gitu loh. Dan kita bisa lihat kan, mereka tetap performa terjaga, gitu loh, stabil. Itu yang selalu saya sampaikan buat mereka. Tidak hanya yang kemarin-kemarin, di awal saya bilang kalian di PSM apa yang kalian sudah dapatkan, tapi apakah kalian berarti kan enggak. Ini tantangan buat saya, Yance apapun yang bagus di klub sebelumnya datang ke Malut prestasinya jelek, yang disalahkan pelatih. Nah, tugas saya bagaimana maintenance kondisi kamu, weakness kamu kemarin seperti apa, saya coba observe dan saya perbaiki. Dan sekarang kita bisa lihat kan begitu. Iya, jadi menarik ya, ternyata ada salah satu yang penting juga di ruang ganti itu keharmonisan antara pemain dan pelatih, dan kelihatannya Bang Imran cukup didengar nih. Ya, karena saya selalu diskusi dua arah, Bang. Saya tidak selalu kamu harus begini, kamu harus begini. Enggak, saya selalu coba dengarkan, tapi nanti Bang Imran kita yang putusin. Good. Karena sekarang kan kita udah nggak bisa bilang kamu harus dengar saya. Nggak bisa terlalu galak-galak kayak dulu ya. Nggak bisa, boleh galak tapi ada momennya. Misalnya saya keras banget, saya orang yang paling senang diskusi, dan saya tidak suka pemain yang bicara di belakang-belakang. Saya nggak suka tuh. Kalau apa sampaikan baik-baik. Sampaikan, oke, kita cari solusi nih. Misalnya gini, Coach, saya mau minta izin 2 hari. Wah, saya senang. Saya mungkin bisa kasih kamu 1 minggu. Kalau saya begitu. Iya, yang penting tenang, pulang main bisa lepas. Iya, kadang-kadang udah coach terlalu baik. Iya, kamu butuh berapa? 1 minggu. Saya kasih kamu 2 minggu. Iya. Jadi mereka juga ada feedback kita baik. Iya, betul. Semuanya. Tapi ketika di lapangan, Bang, 200%. Saya nggak peduli, Bang. Pemain asing saja, saya keluarin. Kalau nggak perform atau kalau nggak latihan. Latihan. Kalau macam main-main. Karena jujur aja, Bang, kita bisa sampai level ini karena latihan, etos kerja. Jadi ada 5 poin yang selalu saya sampaikan ke mereka, dan setiap pertandingan saya selalu sampaikan buat mereka 6 poin itu. Yang pertama adalah attitude. Sikap kamu ketika datang ke lapangan seperti apa, menerima latihan seperti apa. Yang pertama adalah, yang kedua adalah kita bicara intensitas. Saya latihan nggak lama, Bang. 1 jam, tapi intensitasnya sama intensitas. Itu penting tuh, Bang. Yang ketiga adalah konsisten. Kalau di latihan kita konsisten dari mulai
kalau di pelatihan tuh P1, P2. P1 itu warming up, Iya. P2 itu masuk ke fase latihan intinya dan seterusnya. Di warming up, kalau kalian nggak konsisten, itu saya bunuh kalian gitu. Nah, Karena teknikalnya juga jadi susah. ya agresif. Ya. Harus agresif tuh di latihan. Dan terakhir clean sheet. Saya selalu sampaikan buat mereka di latihan pun kalian harus clean sheet. Oh, oke. Itu 5 aspek. Jadi mentalitas itu dari latihan diharapkan Latihan. terbawa ke pertandingan. Pertandingan. Itu selalu saya tekankan mereka tuh. Makanya saya bilang orang hanya lihat Maulud nih, tapi di latihan tuh wah, Cicu dari Barito. Dia masuk ke kita. Sekarang kita lihat bagaimana mainnya. Ya sorry bukannya kita mau apa ya, ya Beda ya. beda banget. Beda. Cicu, ya kan orang yang nggak pernah ini dia tidak Iya. di Madura seperti apa. Iya, iya. Jadi memang kita nggak bisa bohongin dan kita nggak bisa bilang ke pemain, latihan santai, lo bisa main bagus, nggak bisa, latihan udah. Itu sudah menjadi filosofi saya gitu. Lo latihan bagus, lo bertanding bagus. Iya. Dan saya nggak peduli lo mau bintang, mau Sama semua. sama semua. Itu dulu tuh. Biasa. Dan itu di awal saya sampaikan ke owner, Pak, cara treatment saya ini beda loh Pak, itu loh. Mungkin Bapak bisa let's say misalnya bisa manjain mereka segala macam, nggak apa-apa, diskusinya apa-apa. Tapi kalau di lapangan Otoritas punya. Bang itu Imran. makanya dia itu semuanya dia kasih 100% wewenang untuk saya bagaimana treatment pemain. Iya. Seperti itu. Nah, ini kan yang menarik nih, terakhir nih, pertanyaan terakhir supaya kita ini. Kelihatannya kan kerjasama antara Bang Imran dengan owner dan juga jajaran manajerial dan juga pemain itu sepertinya didengar. Dan sorry itu saya nih, kadang-kadang pemain itu kalau bukan pelatih asing tuh nggak mau dengar. Nah ini kenapa? Kok bisa nih satu-satunya pelatih Indonesia asli, Indonesia lokal di Maluku Utara United sekarang perform dan didengarkan, itu kuncinya apa Bang? Mungkin juga bisa menjadi sharing buat teman-teman pelatih yang lain yang pelatih lokal nih, supaya bisa compete juga di Liga 1. Yang paling penting itu kan adalah kita harus bisa mendengar keluh kesah mereka. Oke. Ya sekali lagi saya bilang bahwa saya selalu dengar kata-kata mentor saya Om Danur. Bom dan Coach Danur Windo ya. Dia selalu sampaikan itu pelatihan itu. Kalau bahasa Indonesia begini, football zaman dulu kita hormati ya dengan segala keilmuan yang ada, kita respect. Ya. Sepak bola hari ini kita belajar dengan segala macam dinamika yang terjadi Yang baru sepak bola, sekarang yang ya. tren sepak bola. Oke. Bisa kita dapat dengan diskusi dengan teman-teman wartawan, kita nonton, yang kita sekolah segala macam. Tapi jangan lupa ada juga itu football masa depannya harus kita antisipasi. Nah, banyak banget kan ilmu-ilmu di luar sepak bola kita harus Yang baru ya, harus di-update terus ya. Harus kita update. Itu yang saya masih ingat juga instruktur saya di Aprolais ini bilang gini, Imran, pelatih hebat itu adalah pelatih yang bisa belajar ilmu lain di luar sepak bola. Nah, itu dia. Mentalitas, terus Bahkan mungkin nutrisi. nutrisi football science Iya, dan lain-lain semua. Semua harus tahu. Oke. Kan dulu kan kita bicara taktikal aja deh ya. Kita nggak Tapi usah- kalau taktikal lari juga nggak kuat, dia nggak tahu ukuran tiap pemain, Ya. kebugarannya seperti apa. Jadi kalau bahasa ininya pelatih fisik dia nggak bisa bohongin kita. Iya, Karena iya. kita udah tahu. Iya. Kita nggak bakal masuk kayak kamu punya ini, tapi ini nih kita udah tahu nih. Ya, Gitu, isi ini seperti kekuatannya itu. seperti apa, kelebihannya, kelemahannya. Ya. Jadi kita ngeracik strateginya juga lebih pas Iya, ya. pas. Jadi dia tuh harus ikut kita. Kalau dulu kan enggak, sekarang enggak. Coach saya mau latihan fisik, nggak bisa. Harus sesuai dengan filosofi saya. Misalnya gini, coach saya mau latihan strength, oke, strength, tapi saya mau ada defendingnya, taktikalnya, defendingnya ya, oke. Kiper, oke, saya mau latihan strength, oke, tapi saya mau ada build up-nya coach ya, gitu. Jadi semua berkaitan. Mereka harus ikut saya. Satu garis gitu loh. Iya. Satu garis. Jadi balik lagi tadi pertanyaan itu bagus banget. Yang paling penting adalah saya yakin dan percaya bahwa banyak banget pelatih-pelatih kita yang pintar. Cuma yang kadang-kadang mereka gagal adalah mereka nggak bisa beradaptasi dengan sepak bola sekarang dengan segala macam informasi lah. Nggak mau dikritik, nggak mau ngasih saran. Iya. Kan kadang-kadang kita juga bisa salah, Bang Arfa. Iya. Itu yang harus kita tanya ke pemain. Kayak Bang Arfa bilang, keputusan tetap di kita. Tapi pemain itu ketika misalnya selamat pagi gitu, selamat pagi, apa kabar? Keluarga kamu bagaimana? Itu menyentuh Anak hati kamu dia ya. bagaimana? Iya. Ya itu yang
walaupun dia lihatnya kecil tapi impactnya Iya, besar karena banget. merasa diperhatikan kan. Asing-asing juga begitu. Saya bang kalau nggak pasang pemain biasa kan, kalau pelatih itu nggak pasang pemain ya udah, karena ini bagian dari taktikal. Ngapain saya harus kasih tau ke pemain lagi? Iya. Tapi karena saya panggil, saya bilang Alasannya ya, begini. saya bilang ya, saya pasang ini karena gini. Oke, coach, no problem, bla bla. Oke. Ada yang sakit, saya datang, udah sabar ya. Karena itu bang, karena kalau kita sudah ini mereka, kita tinggal Iya. selesai. You jump, I jump. Iya. Suruh loncat-loncat ya. Loncat. Dan ini makanya saya bilang, orang bilang membangun sebuah tim itu gampang, bagi saya sih enggak. Apalagi pemain bintang, oh dia enak, nggak bisa. Udah, kalau kita nggak punya ilmu lain di luar sepak bola, susah. Apalagi dia pemain bintang semua. Awal-awal mas, mana hati Alwi kurang apa coba mas. Iya. Mereka pemain bagus, dia sebelumnya pemain bintang datang ke sini gitu. Saya harus panggil dari mulai keras. Akhirnya sekarang udah mulai Udah gampang lah. gampang udah. Dari pendekatannya. Jadi saya bilang harus komunikasi dua arah. Iya, Nggak bisa kita hanya pemain dengar kita. Sekali-sekali kita harus dengar dia juga. Kita datang sekali-sekali, apa kesalahannya sih? Kadang-kadang kita ego, gua pelatih ngapain sih? Jangan. Iya. Karena Oke. sepak bola tuh udah berbeda. Ruang ganti itu sangat penting bagi sukses sebuah tim menurut saya. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi tadi kita bisa dengar teman-teman semua ada 2 kata kunci yang disampaikan oleh Coach Imran. Yang pertama adalah mau belajar. Ya. Jadi kalau mengutip senior saya Bungkus itu, yang muda belajar dari yang tua, Betul. yang tua belajar dari yang muda. Sepakat. Kemudian yang kedua adalah pendekatan psikis. Jadi jangan gengsi juga, pelatih datengin ke pemain juga jangan kurang ajar Betul, juga, betul. dengarkan, tapi tetap Betul. keputusan di Ya. coach atau pelatih. Tambah satu lagi, Nah, satu lagi mendengar. Karena kuping 2, Ya. mulut cuma 1. Ya, betul. Nah, itu dia. Dan juga untuk Maluku Utara United yang saat ini sedang dalam persiapan menghadapi juga tim bagus juga nih, Dewa United hari Jumat nanti di Pakansari. Saya nggak bisa berpihak, ya, karena harus netral. May the best win, dan mudah-mudahan para pemain, terutama pemain lokal ya, ini terus berkembang. Baik Maluku Utara United ada duo Sayuri bang, ya, ada Wahyu Pras, mungkin juga Safrudin Tahar. Ini juga baru sedikit terungkap nih. Dan juga dari Dewa United ada 3 pemain, gak usah sebut lah. Ya, semoga sukses dan terima kasih. Amin. Untuk share-nya dari soal satu-satunya pelatih lokal di seluruh tim Liga 1. Tadi udah share luar biasa, value yang bisa kita dapatkan. Ini adalah pernyataan dari Coach Imran. Terima kasih Coach Imran, Sama-sama, atas Bang. waktunya. Sukses Terima kasih. selalu, Terima kasih, sehat siap. selalu, sampai Siap. nanti. Amin. Bye, thank you.